Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kita masuk ke poin karomah para wali. Ya. Kalau wali karomah, kalau nabi mukjizat. Kalau kita juga orang yang soleh, kita bisa dapat karomah juga, bisa, gitu ya. Nah, jadi judulnya karomah para wali. Termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu membenarkan, mempercayai karomah para wali dan apa yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan melalui mereka dari hal-hal yang luar biasa. Ya. Tentang karomah para wali telah dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah karena ada golongan yang mengingkari tentang adanya karomah para wali. Ya. Mereka golongan Mu'tazilah, dia nggak percaya nih ada karomah. Ya. Jahmiyah, ya, Jahmiyah dan sebagian dari Asy'ariyah. Ada juga golongan yang gulu itu artinya berlebihan, ya, dalam menetapkan karomah. Mereka meyakini dengan mengatakan bahwa setiap yang luar biasa adalah karomah. Nah, ini berlebihan itu sufi biasanya seperti itu, ya. Meskipun itu adalah sihir, ya. Jadi mereka itu berlebihan dalam menetapkan karomah. Mereka meyakini adanya dan mengatakan bahwa setiap yang luar biasa adalah karomah. Nah, jadi kalau ada hal yang luar biasa, karomah tuh, sufi, apapun tuh. Misalnya orang dibacok nggak mempan, gitu kan? Nah, gitu kan? Gitu. Meskipun itu adalah sihir. Nah, kan sihir kan luar biasa tuh, ya, orang bisa makan beling, nggak mempan. Nah, dan kedustaan. Mereka adalah golongan torekat, sufiyah, sufi, torekat, sufi, dan menyembah kubur, ya, golongan torekat, sufi dan yang menyembah kubur. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan karomah para wali sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Yang dimaksud dengan karomah adalah apa yang Allah karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin berupa keluar biasaan seperti ilmu. Nah, dia punya ilmu asaret itu karomah juga dari Allah, ya kan, kekuasaan, nah, dan lain-lainnya. Misalnya makanan yang Allah berikan kepada Maryam binti Imran, ya. Ini bisa dilihat di Quran surat Ali Imran ayat 37 sampai 40, ya. Itu. Jadi Maryam itu dia ibunya Isa. Nah, kalau kita Maryam, kalau orang ini Nasrani Maria. Nah, Bunda Maria katanya gitu kan. Kalau kita kan namanya Maryam. Kenapa dia dapat karomah? Disebut karomah karena dia bukan nabi. Jadi setiap dia lapar itu ada yang ngirim buah-buahan. Biasanya kan ayahnya tuh yang ngirim, Nabi Yahya kan. Ketika Nabi Yahya itu lupa,
ngasih makanan ke Maryam itu ya. Kemudian begitu dia ingat ke sono, tahu banyak makanan di situ, buah-buahan, dan nggak ada pohon di situ. Kata Nabi Yahya, dari mana kamu dapat itu buah-buah itu, anggur segala macam itu kan? Dari Allah katanya. Terus Jibril yang mengirim ke situ. Makan kan dia itu sendirian kan, nah, itu karomah tuh, nggak ada yang tahu ya kan. Itu. Kemudian naungan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Usaid bin Hudair ketika ia membaca Al-Quran ya. Ini bisa dilihat di hadis riwayat Muslim nomor 796 dan 242 ya. Serta berita-berita mengenai para pemuka dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya dari umat Islam. Karomat tersebut akan tetap ada pada umat ini sampai datangnya hari kiamat. Jadi karomat tetap ada. Karomah itu bisa didapat pada orang yang soleh, ya kan? Jadi kalau dia nggak soleh, dapat karomah itu perlu dipertanyakan, bisa jadi itu sihir, gitu. Tapi kalau orangnya soleh, sholatnya baik, ya bagus, nggak berbuat syirik, gitu. Nah itu benar itu karomah. Tapi kalau dia kedukun mulu, misalnya sholat aja belentang-belentong ya, tiba-tiba dapat sesuatu yang luar biasa nih dia, kan bisa aja Pak, karena itu dari syaitan itu ya, dari dukun. Mungkin ajian dagang kan juga sama. Nah itu dari dukun gitu loh. Kalau karomah dari jalan yang benar gitu, orangnya soleh dia gitu kan, benar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan Maryam binti Imran ya. Nah ini dia nih dari yang tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, maka Robnya menerima doanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemelihara baginya setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam. Oh bukan Yahya ya, Zakaria ya, Nabi Zakaria ya, lupa saya. Tapi juga ada yang namanya Yahya. Ada Nabi Yahya, ada juga satu generasi sama mereka ini ya. Ya, untuk menemui Maryam ya. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, di tempat dia berdiam ya, karena dia kan hamil tuh ya kan gitu. Ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Nah, ini dia nih. Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Nah, gitu. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Jadi Allah itu memberi rezeki kepada kita nggak pakai hitung-hitung, Pak. Kepada manusia. Mau orang kafir, mau orang soleh, kasih, nggak hitung-hitung. Karena nilai dunia ini nggak ada nilainya gitu loh di mata Allah. Tapi kita butuh gitu. Makanya kalau kita butuh cari duit untuk berbuat kebaikan itu luar biasa itu. Nah, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Nah itu keliru. Itu. Apalagi nyari duit korupsi sana sini, wah, apa dagang kita apa timbangan kita kurang-kurangin misalnya gitu kan nggak boleh.
haram duitnya juga. Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah menjelaskan mengenai perbedaan antara mukjizat dan karomah serta keadaan syaitoniah. Nah, itu 3. Mukjizat, karomah, syaitoniah, ya kan? Yang luar biasa melalui tangan tukang-tukang sihir atau tukang mengecohkan umat, yaitu bahwa mukjizat merupakan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para rasul dan nabi-nabi alaihissalam berupa keluar biasaan. Nah, itu karomah ya untuk nabi dan rasul. Mukjizat ini ya, jadi mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul. Mukjizat digunakan untuk melawan orang-orang yang menentang para nabi alaihissalam. Jadi semua nabi dapat mukjizat dia. Gitu. Ya. Untuk mengujinya dan untuk mengabarkan diutusnya mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta untuk menguatkan dakwah para nabi dan rasulnya alaihissalam. Ya. Seperti peristiwa terbelahnya bulan, Nabi Muhammad nih terbelahnya bulan, ya kan? Kalau kamu benar yang benar ini coba bulan terbelah katanya kan, itu dibelah sama dia. Ternyata orang bukannya beriman malah enggak dia kan. Harusnya kalau itu bisa kamu belah, artinya akan beriman, ternyata enggak kan gitu. Budaya. Hah? Tipu daya dia. Terus turunnya Al-Quran, nah itu mukjizat juga. Karena Al-Quran ini sebesar-besar mukjizat. Nah, jadi mukjizat yang paling besar adalah turunnya Al-Quran, gitu ya. Rintihan batang kurma, menangis Pak. Tadinya kan Nabi nyender ya di situ di batang kurma itu kalau khutbah kan. Tiba-tiba sahabat bikinin mimbar, nggak di situ lagi, nangis tuh pohon kurma. Gerung-gerung ya, Nabi dengar siapa yang nangis itu kurma. Dipeluk, kenapa kamu nangis? Dipeluk. Biasanya engkau Rasul ada di belakang, ada di menyender denganku, tapi sekarang engkau sudah punya tempat mimbar sendiri katanya gitu kan. Sedih, tapi akhirnya ditebang juga itu pohon. Pindahkan. Itu mukjizat. Nanti mau dekat hari kiamat nanti itu kan juga ada juga tuh mukjizatnya apalagi orang-orang Yahudi kan dicari tuh sama Nabi Isa sama pengikutnya. Ada yang ngumpet di batu ngomong, "Wahai muslim, nih kafir." Oh, gitu. Di batu ngomong. Gitu. Di pohon, "Wahai muslim, ini kafir ngumpet di sini." Kena, nggak bisa dia ngumpet di mana-mana, batu aja bisa kok. Gitu. Orang batu atau pohon bisa ngomong malah jauh ya. Hah? Kalau ada pohon bisa ngomong malah jauh tuh dia, ketakutan. Iya takut kalau sekarang ya. Apa ini kan takut ya. Jangan setan genderuwo. Gitu. Jadi kalau kita beriman nggak boleh takut, ya kan? Tapi gimana kayak kalau bulu kuduk apa ya? Hah? Kalau bulu kuduk merinding itu kenapa ya? Ya mungkin kita takut juga. Saya sering begitu, tapi saya istighfar aja. Baca ayat kursi kan. Sering kan kalau lewat waktu kapan ya? Saya subuh kan, habis sholat subuh, terus saya mau ngaji kan di depan itu. Kan lewat kuburan tuh Pak. Nggak tahu tiba-tiba saya ini bulu kuduk udah saya lagi berzikir tuh, ya kan? Berijak naik motor itu kan. Akhirnya saya terus aja zikir terus. Saya lihat saya sendirian tuh, biasanya kan ramai motor berkilir. Kenapa merinding? Karena saya teringat dulu itu katanya ada orang nyetop di situ katanya gitu ya, taksi katanya nyetop situ, tahu orangnya hilang gitu. Apa benar apa enggak saya nggak tahu. Apalagi Pak Bejo pernah cerita juga gitu kan. Walau alam. Tapi saya tepis aja. Oh, ya, bisa aja itu
ada jin ya di situ. Soalnya kita nggak ngeliat apa-apa yang merinding. Hah? Nggak ngeliat apa-apa tapi merinding. Ya? Merinding ada itu. Mending karena rasa takut ya, khawatir bisa, karena kedinginan juga bisa sih. Kedinginan merinding gitu. Ya, rintihan pohon kurma, keluarnya air dari sela jari-jari tangan Rasulullah, keluar air. Ya. Dan selain dari itu terdapat mukjizat yang banyak ya. Kemudian syarat diberikannya karomah yaitu orang yang diberi karomah tersebut istiqomah dalam iman dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka yang berlaku padanya adalah keluar biasaan wali-wali syaitan. Jadi kalau karomah itu datang kepada manusia, kita lihat apakah dia ibadahnya benar, imannya benar, sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah. Kalau enggak, berarti itu wali setan, dari setan. Karena bisa aja Pak, orang terkecoh gitu. Dalam ini rahmati Allah. Adapun karomah itu pada hakikatnya memberikan faedah 3 hal. Ya, karomah memberikan faedah 3 hal. Yang pertama, yang paling besar menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dan kehendaknya sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai sunnah-sunnah dan sebab-sebab yang menentukan atau menentukan musabah terjadinya sesuatu yang diletakkannya secara syariat dan qadarnya. Yang kedua, bahwa terjadinya karamah untuk para wali ini pada hakikatnya adalah mukjizat untuk para nabi alaihissalam ya. Karena karomah-karomah itu tidak akan diperoleh mereka melainkan dengan sebab keberkahan mengikuti nabi mereka yang telah memperoleh kebaikan yang banyak ya. Sahabat banyak tuh karomahnya, kayak Umar nih. Umar tuh kalau dia lewat di gang ini misalnya, setan kabur Pak. Dia bisa ngeliat setan. Hah? Iblis, jin. Jin lah. Nah, jin lah ya. Makhluknya jin. Setan tuh kata sifat ya, sifat setan, manusia dan jin kan itu. Jadi manusia bisa jadi setan juga sifatnya kan gitu. Setan loh. Iya kan gitu. Kita juga kalau soalnya bisa juga gitu Pak. Sesuatu misalnya gitu ya, apa gitu kan. Luar biasa gitu kan. Yang ketiga, bahwa karomah yang diperoleh para wali adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Nah, jadi kalau orang wali, orang soleh ya, yang dia benar ngamalinnya, nah itu kabar gembira, dia dapat karomah yang luar biasa gitu kan, gitu. Dalilnya firman Allah, surat Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, zalika huwal fawzul azim. Artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Para wali itu gak pernah ngeluh, ya gitu loh Pak ya. Kalau kita masih banyak ngeluh ya, sakit dikit ngeluh gitu. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira adalah kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat ya, jadi di dunia disegerakan ya karomahnya itu, di akhirat nanti ada ganjarannya lagi. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah
Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar ya. Dalam ayat ini bahwa yang dikatakan wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Dalam ayat ini juga disebutkan tentang kabar gembira menurut pendapat sebagian ahli tafsir yang menunjukkan kepada kewalian mereka dan akibat yang baik bagi mereka. Di antaranya adalah karomah. Gitu. Terkadang karomah itu juga sebagai cobaan di mana satu kaum akan berbahagia dan celaka dengannya. Adapun orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bersyukur, dan orang-orang yang binasa itu adalah orang-orang yang ujub. Dapat karomah, bangga dia, ujub, cerita kemana-mana, merasa hebat gitu kan. Nah itu boleh ya, berbangga diri. Kemudian dia tidak istiqomah ya, gitu. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa. Jadi semua orang muslim itu wali Allah. Tapi yang benar menjalankan agama Allah ini gitu ya, jangan berbuat bid'ah gitu. Dalilnya firman Allah surat Muhammad ayat 11. Zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung. Juga firman yang lain ya, dalil yang lain surat At-Taubah ayat 71 ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya. Sampai akhir ya. Artinya dan orang-orang yang beriman laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Wali Allah adalah orang mukmin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan amal-amal soleh lainnya. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertakwa kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang paling mulia. Dalilnya firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, ini penggalannya ya. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal ya. Nah, ya Pak. Lanjutin ya. Pernyataan tentang hakikat dan syariat. Kan tadi bilang wali. Yang pertama itu wali. Yang dimaksud wali sunat bukan? Wali. Jadi yang pertama itu wali. Awal tadi itu. Kenapa? Yang dimaksud wali itu sunan yang ada di kita. Bukan. Wali itu ya ini aja. Tadi dijelaskan semuanya wali itu adalah orang Islam yang taat kepada Allah. Wali itu dapat karomah. Kalau sunan kan gelar Sunan Kalijaga misalnya gitu kan. Sunan apa? Manusia yang bukan wali itu. Wali Songo itu juga bukan wali sebenarnya. Ya kan gitu. Disebutnya wali Songo, wali 9 ya. Gitu. Walau alam saya enggak tahu jelasnya itu ya. Apakah dia kan yang mau katanya sih yang membawa Islam ya. Saya belum baca tuntas tuh buku tentang Wali Songo itu ya. Gitu. Jadi yang wali yang dimaksud wali itu orang yang taat, yang soleh gitu. Yang soleh, yang taat kepada Allah dengan benar ya, bukan dengan khurafat. Tapi ada perbedaan. Maksudnya di antara manusia biasa ada bedanya.
Kalau main bisa dilihatnya gitu. Iya bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Berarti contohnya Umar tadi kan, jin takut kalau dilewat sini nyingkir jin. Nah, itu karomah kan? Gitu. Seperti Maryam. Nah, ada buah-buahan. Ya, gak tahu siapa yang nganterin, itu kan pasti Allah, dari Allah katanya. Tapi gak dijelasin apakah Maryam melihat apa enggak ngasih itu kan, tiba-tiba ada aja di situ kan, bisa aja pada saat dikasih dia tidur. Karena nggak dijelasin di sini dalam Al-Quran. Penyembuhan yang secara Islam pakai Al-Quran itu juga karma atau Ya bagaimana? Itu loh namanya ngeluarin setan apa gitu ya, penyembuhan pakai baca Al-Quran itu loh. Nah, itu ilmu kepengetahuan ya. Bisa juga ini. Bisa juga disebut dia punya keahlian ya. Keahlian ya gitu. Kalau dia dengan sesuai dengan syariat, ya itu karomah dia. Dia bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan penyakit orang, itu termasuk karomah. Itu bukan dengan mantra-mantra, bukan dengan dukun. Dukun juga bisa masalahnya. Karena kan di itu kan dibaca surat Al-Quran. Iya, Al-Quran yang syar'i boleh, nggak apa-apa, itu termasuk juga. Itu juga orang itu juga dapat karomah. Iya. Walaupun orang lagi belajar jadi penyembuh gitu belum tentu dapat karomah ya. Belum tentu. Kita juga kalau kita rajin sholatnya benar ya, khusyuk ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, bisa juga kita menyembuhkan orang. Kita bacain aja Al-Fatihah misalnya kan, itu sesuai dengan syariat, jangan bacain mantra macam-macam. Ya kan? Gitu. Kita bacain, kita pegang. Kalau kita sakit ya kita baca aja sini kita, atau kita zikir juga sembuh bisa kita sendiri. Kita bacain Al-Fatihah ya, itu apa itu. Dia hilang sakitnya. Walaupun nanti mungkin datang lagi kan gitu. Gitu. Ya. Kelihatan, nampak kalau karomah itu nampak. Tapi kalau orang tapi kalau seperti orang yang suka nyembuh itu kan artinya suci dulu orang itu sendiri Pak ya. Semua orang bisa belajar ya. Belajar kan dari Al-Quran. Al-Quran ini kan termasuk obat hati. Kalau penyakit hati bisa diobati. Penyakit fisik juga bisa, termasuk kan orang sakit itu kan karena hatinya juga fisik, makanya jadi fisiknya sakit. Gitu. Jadi kalau dia bisa menyembuhin orang dengan cara syar'i, dengan apa, sesuai dengan syariat ya, tidak menyimpang, itu karomah. Karomah dari Allah. Gitu. Kita mendapat mimpi misalnya gitu, ternyata mimpinya benar, bisa jadi itu karomah juga gitu, ya kan? Tapi kita lihat dulu, saya soleh nggak nih? Nah itu yang maksud. Iya kan? Kalau kita nggak soleh berarti bukan ya syaitan ini. Nah, gitu. Jadi nggak semua orang bisa kan? Nggak semua orang. Ya kalau dia mimpi apa-apa gitu, punya kemampuan apa gitu ya, dibacok nggak mempan, itu kan dari syaitan itu. Karena ada orang dibacok nggak mempan, tembak nggak mati, kan gitu. Ya, karomah ya. Sebenarnya ini berkaitan nih, tapi ini dikit ya. Ya, pernyataan tentang hakikat dan syariat, ya, dan syariat. Ya. Pembagian istilah torekat, syariat, hakikat, dan makrifat adalah istilah yang baru. Jadi dibagi ya. Kalau dulu nggak ada di zaman Nabi. Syariat, torekat, syariat, hakikat, dan makrifat. Ini hal yang baru, muhdas. Katakan bid'ah yang diada-adakan oleh kaum sufi. Makanya kalau sufi itu kalau udah tingkatnya hakikat, dia nggak perlu syariat lagi, jadi nggak perlu sholat dia. Sufi ya. Coba kita baca ya. Yang dimaksud hakikat menurut mereka adalah kedudukan seseorang yang telah mencapai makom, kedudukan yang tinggi ya. Kedudukan tertentu sehingga dengan makom atau kedudukan itu gugurlah kewajiban syariat Islam. Tuh, ini namanya lebay, berlebihan. Udah tingkat hakikat, ya kan? Itu baru hakikat. Hah? Itu baru hakikat. Itu paling tinggi. Pertama kan torekat nih, orang pemula kan torekat dulu kan, ya gitu. Kemudian syariat, ya menjalankan syariat. Tapi kalau udah tinggi ilmunya,
udah kayak wali misalnya gitu kan, merasa jadi wali gitu kan. Hakikat. Jadi kalau udah tingkat hakikat itu syariat nggak perlu dia. Gitu. Nggak perlu sholat. Ya kan? Zina boleh. Istri orang diambil boleh. Gitu loh. Karena dia udah hakikat, maksudnya sudah melekat dengan Allah dia. Udah nempel sama Allah. Gitu loh. Jadi udah menyatu sama Allah. Itu kan manunggaling gitu kan. Dia udah menyatu. Itu enggak boleh itu. Gitu. Ya. Jadi kalau udah tingkat hakikat gugur dia syariat Islamnya menurut dia. Sedangkan syariat adalah istilah untuk kedudukan orang awam. Syariat tadi, syariat tuh kalau kita baru mulai itu awam tuh, kita kena syariat tuh, ya kan? Torekat, syariat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syariat Islam. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam sehingga bisa mengeluarkan orang itu dari Islam dengan keyakinannya. Hal itu berarti telah meninggalkan ajaran Islam yang hak. Jadi kalau dia punya keyakinan itu udah keluar dari Islam. Keluar? Iya. Gitu. Makanya sufi itu banyak sesat. Gitu. Sufi yang ekstrim ya, yang menunggaling, menyatu dia sama Allah. Kayak itu ya. Kayak komedi itu. Nah, pemain ini si A itu mah. Oh. Si A, lain lagi itu. Ya. Gitu. Bagaimana? Ya. Sabda Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Hadisnya riwayat Muslim nomor 1718, 18 Abu Daud nomor 4606 dan Ibnu Majah nomor 14 dari Aisyah radhiyallahu anha. Luar dari Islam. Kalau agama dia ini kan tadi nggak ada dalilnya itu, nggak ada contohnya, itu hal yang baru. Torekat, syariat, hakikat, makrifat, ya kan? Tuh. Tidak ada jalan selain jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa beliau, dan tidak ada syariat selain syariat beliau. Begitu juga tidak ada keyakinan melainkan keyakinan yang dibawa Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakini tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah Subhanahu wa taala, mencapai keridhoannya, surga dan kemuliaan darinya, melainkan hanya dengan mengikuti Nabi. Ya, kalau dia nggak mengikuti Nabi nggak bakalan sampai ketemu Allah. Ini dia udah ngaku, ya kan, menyatu dengan Allah. Gitu. Benar itu. Ini masih panjang Pak ya, waktu sudah habis ya. Ya kan? Ulangin lagi lain kali. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, diri Bapak, diri kita semua ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal pemberat timbangan kita di akhirat kelak ya. Semoga kita makin ngerti tentang agama ini, makin paham ya. Kebenaran itu milik Allah dan kesalahan itu milik diri saya karena kebodohan dan sangat minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.